Assalamualaikum, hai Mam, selamat datang kembali di Dapur Mommy Vanda Channel. Video kali ini saya mau berbagi resep membuat roti manis dengan isi krim dan keju yang super lembut dan ekonomis karena tanpa menggunakan telur ya Mams. Resep ini sangat recommended karena saya sering pakai resep ini dan hasilnya tuh bisa lembut berhari-hari. Oke, penasaran gimana cara bikinnya? Langsung aja tonton videonya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Oke Mams, langsung aja bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu yang saya mix cakra dan sania. Kemudian 30 gram gula pasir. Selanjutnya 20 gram susu bubuk. Lalu setengah sendok teh ragi instan. Aduk merata. Lalu tambahkan 170 ml susu cair dingin, boleh diganti dengan air dingin ya Mams. Di sini saya mau menggunakan mixer, kita mixer sampai setengah kalis atau sampai menggumpal ya Mams, gunakan kecepatan sedang aja. Nah, ini setelah setengah kali seperti ini, kita matikan mixer dan masukkan 30 gram margarin. Dan seperempat sendok teh garam. Lanjutkan kita mixer sampai kalis dan elastis. Di sini saya menggunakan mixer kurang lebih sampai 11 menit ya Mams. Mams juga bisa ulen manual menggunakan tangan, tapi waktu yang diperlukan itu cukup lama, bisa sampai 30 menit sampai 45 menit hingga elastis. Nah, ini sudah terlihat halus. Sepertinya ini sudah elastis ya. Saya mau tes window pan. Kita ambil sedikit adonan dan kita rentangkan. Nah, jika sudah tidak mudah sobek seperti ini tandanya sudah elastis. Sekarang kita cabut mixernya. Kemudian kita rounding, bulat-bulatkan, dan kita beri baluran margarin supaya nanti tidak kering ya Mams. Ini di baskomnya juga kasih margarin juga. Lalu kemudian kita akan istirahatkan adonannya sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ya Mams. Jangan lupa ditutup seperti ini. Oke, ini setelah 1 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita keluarkan dan kita kempiskan atau uleni sebentar aja untuk mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam adonannya. Sebentar aja Mams. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya saya akan bagi adonan menjadi 12 bagian. Di sini saya mau timbang supaya sama ya, sama rata besarnya. Ini kurang lebih 40 sampai 41 gram per bagian adonannya. Oke, selesai dibagi-bagi seperti ini, kemudian kita rounding satu persatu adonannya.
dironding seperti ini supaya nanti mudah untuk dibentuknya ya moms. Lakukan sampai semua bagian adonan selesai. Nah, ini setelah selesai dironding, kemudian kita istirahatkan kembali selama 10 menit aja supaya lebih rileks dan lebih mudah untuk dibentuknya. Jangan lupa ditutup dengan kain supaya tidak kering. Dan setelah 10 menit selanjutnya kita ambil adonan, lalu kita mulai membentuknya ya, Mam. Perhatikan di sini cara membentuknya. Kita gilas adonan memanjang seperti ini. Kalau ingin lebih panjang boleh dipanjangin lagi. Nah, ini setelah seperti ini kita balik supaya bagian yang halusnya ada di luar. Lalu kita lipat seperti ini ya, satukan sisi-sisinya sambil dicubit-cubit agak agak rapat ya cubit-cubitnya biar enggak kebuka lagi saat nanti mengembang. Nah, ini udah cukup kayak gini. Selanjutnya kita tinggal tata bukan di oven, di loyang ya. Loyangnya jangan lupa dioles dengan margarin. Oke, lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk. Dan ini setelah selesai dibentuk, kita akan istirahatkan kembali sampai mengembang 2 kali lipat selama 1 jam. Jangan lupa ditutup dengan kain agar tidak kering. Oke, Mam, sambil kita nunggu rotinya di-proofing, kita akan membuat krimnya. Di sini saya ada 250 gram margarin. Kalau mau lebih jadul itu pakai yang merek Blue Band ya. Jadi cita rasa khas jadulnya ada. Lalu 80 gram gula halus. Gula halusnya harus sudah diayak ya terlebih dahulu biar tidak menggumpal. Kemudian kita mixer sampai halus, sampai lembut, mengembang dan supaya tidak ngendal ya nanti di lidah. Ini kurang lebih selama 10 menit. Gunakan kecepatan tinggi. Oke, Mams, ini sudah mengembang setelah 10 menit. Selanjutnya kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Kalau mau lebih manis boleh ditambah ya. Dan selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanila ekstra. Lalu kita mixer sampai tercampur rata aja ya. Oke, ini setelah selesai kita akan masukkan ke dalam piping bag. Tuh, ini hasilnya tuh lembut banget dan satu resep ini bisa untuk 1 kg adonan roti ya, Mams. Jadi ini kan tadi saya bikin 250 gram, jadi ini bisa untuk 4 kali adonan yang saya buat di video ini. Oke, kita masukkan ke dalam piping bag. Lalu kita tali simpul bagian atasnya. Nah, ini jika sudah seperti ini kita sisihkan. Oke, kembali lagi ke adonan yang sudah mengembang selama 1 jam. Ini selanjutnya kita beri olesan dengan susu cair supaya tidak kering bagian atasnya. Dan ini siap untuk di oven. Oke, Mams, ini ovennya sudah panas, langsung aja masukkan loyangnya.
Jadi tadi sebelumnya udah saya panaskan dulu ovennya selama 15 menit sambil ngeproofing. Lalu di sini saya akan oven di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 15 menit sampai 20 menit. Dan ternyata ini 15 menit aja rotinya udah mateng. Kita keluarkan. Jadi hanya 15 menit pakai oven saya. Lalu kita masukkan loyang berikutnya. Kita oven kembali, atur suhunya, atur waktunya. Dan ini setelah keluar dari oven, selagi panas kita oles dengan margarin supaya tidak kering dan supaya warnanya cantik ya, glowing gitu. Dan tara, ini hasilnya setelah semuanya matang. Cantik ya moms. Ini juga ya tinggal kita kasih topping aja pakai krim yang tadi sudah kita bikin, dan di sini udah ada keju parut. Nah, ini kita belah aja tengahnya kayak gini. Jangan sampai putus ya. Tuh, ini hasilnya tuh lembut sekali. Meskipun tanpa menggunakan telur ya. Oke, selanjutnya ini kita gunting dulu ujung piping bag top krimnya. Dan kita semprotkan di kedua sisi roti. Seperti ini. Lalu kita tinggal kasih taburan keju parut. Barbar aja, kalau mau enak lebih banyak lebih enak, tapi kalau mau jualan juga harus hitung-hitung ya kita ngasih toppingnya. Nah, ini tuh kayak gini hasilnya. Ini tuh lembutnya bisa berhari-hari mams, bisa sampai 4 hari, asalkan setelah dingin ditaruh di wadah tertutup atau langsung di packing dengan plastik OPP ya. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya kita kasih krim dan kita beri keju. Ini lembut, sangat-sangat lembut, dan rasanya juga sangat enak. Udah saya cobain ya. Lalu ini tadi kita bikin krim tuh masih sisanya banyak. Jadi ini masih bisa buat 3 kali resep lagi. Nah, gimana? Mudah kan Mams cara bikinnya? Dan ini tuh benar-benar sangat recommended. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe.